Salam sejahtera kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kita kali ini mengangkat tema miliki mental pemenang. Bacaan terambil di Bilangan 13 ayat 33 dan Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan 8. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ada sebuah tayangan YouTube fokus kepada para usia lanjut atau lansia. Apa yang dikatakan dalam YouTube tadi? Pada usia 60 tahun akan menyingkirkan kita terlepas dari sukses dan kekuasaan yang pernah kita miliki. Nasihatnya, jangan terikat masa lalu. Pada usia 70 tahun, masyarakat menyingkirkan, teman dan rekan kerja berkurang. Anak muda mungkin tidak mengenal rekan kerja berkurang. Anak muda mungkin tidak mengenal kita. Nasihatnya, hindari bicara prestasi masa lalu. Pada usia 80 tahun, keluarga akan menyingkirkan kita. Hidup hanya dengan pasangan hidup atau sendiri. Jangan terlalu berharap kunjungan anak cucu karena mereka mempunyai kesibukannya sendiri. Pada umur 90 tahun, bumi menyambut kita. Nasihatnya, jangan terlalu bersedih, sebab semua orang akan mengalami hal itu. Kesimpulan bahwa tayangan ini menggambarkan situasi suram bagi mereka yang berusia lanjut. Warna suram agak dominan dan bernada pesimis. Tidak ada semangat. Oleh karena itu di sana sini diselipkan penghiburan dan nasihat untuk menjalaninya. Setelah direfleksikan ulang, maka saya berkesimpulan bahwa para lansia dilabelkan dengan mental pecundang karena akan berakhir dan kematian yang berarti selesai dan tamat segala sesuatunya. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Kristen lansia dan orang Kristen segala usia mau membawa label pecundang dalam hidupnya? Untuk menjawabnya, saya mengajak Anda pada kisah di Bilangan 13 ayat 27 sampai 33, Bilangan 14 ayat 6 sampai 8 yang menjadi bacaan kita. Memaparkan akan misi rahasia untuk mengintai tanah Kanaan sebelum bangsa Israel memasukinya. Musa menugaskan 12 orang mewakili tiap suku menjadi agen rahasia yang mengintai. Ringkas kata, baik, dan ke-12 agen rahasia ini memberi laporan kepada Musa, Harun, dan di hadapan umat Israel. Para agen rahasia ini melihat bahwa negeri yang akan mereka masuki adalah negeri yang subur dan makmur. Senang tentunya umat Israel mendengar ini. Tetapi laporan tadi belum selesai, karena ditambah dengan laporan berikutnya bahwa penduduk negeri itu orangnya kuat-kuat, tinggi-tinggi perawakannya. Mereka itu raksasa yang memakan penduduknya dan kota-kotanya berkumpul. Dengan perkataan lain, mereka katakan, pikir-pikir dulu untuk masuk ke sana. Jangan-jangan kita akan dihabisi oleh mereka yang jauh lebih kuat dari kita. Tentu saja laporan yang tadinya memberi rasa senang karena subur segera menjadi mencemaskan rakyat banyak. Laporan ini disampaikan oleh agen rahasia atau pengintai dengan mental pecundang. Belum perang sudah merasa kalah duluan dan lebih baik membatalkan niat memasuki tanah Kanaan. Akibatnya sangat dahsyat. Rakyat Israel ketularan mental pecundang. Mereka menangis keras-keras. Mereka bersungut-sungut dan protes kepada Musa. Mengapa mereka dibawa ke situasi yang dapat mencelakakan itu? Bukankah lebih baik tenang saja berdiam di Mesir? Sebenarnya ada suara minoritas diwakili oleh 2 pengintai, yaitu Kaleb dan Yosua.
Mereka melihat hal yang sama dengan ke-10 pengintai lain, tetapi mempunyai lain. Mereka berdua adalah orang-orang dengan mental pemenang. Sebelum umat Israel mengamuk, Kaleb di Bilangan 13 ayat 30 mengatakan, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan Setelah umat Israel protes, menggerutu dan marah-marah, Kaleb dan Yosua mengoyakkan pakaiannya dan berkata di Bilangan 14 ayat 8, "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Ke-10 orang pengintai serta Kaleb dan Yosua sama-sama melihat fakta-fakta negeri Kanaan, tetapi mereka membuat kesimpulan yang berbeda. Mereka melihat dengan mata jasmani yang sama, tetapi menghasilkan rekomendasi yang berbeda. Ke-10 orang pengintai tadi hanya mempunyai modal mental pecundang, sedangkan Kaleb dan Yosua mempunyai mental pemenang. Dasar adalah iman yang kuat, iman yang kokoh akan terjadinya pertolongan Tuhan, akan adanya kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dengan kemenangan kalau mereka maju menduduki tanah Kanaan. Bangsa Israel konteksnya waktu itu sedang dalam perjalanan destinasi menuju tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Anda dan saya juga sedang dalam perjalanan hidup di dunia. Kiranya dalam menjalani perjalanan hidup menuju destinasi sorga dan langit baru, bumi baru, kita mengikuti jejak Kaleb dan Yosua dengan bermodalkan mental pemenang yang berakar pada iman kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Bapa yang kuat di dalam Yesus Kristus. Peperangan yang kita hadapi pada segala tahapan usia, mulai kita lahir sampai meninggal, ada bermacam tantangan yang kita hadapi. Ada pasangan suami istri yang bergumul dengan masalah belum punya anak setelah bertahun-tahun menikah. Di tempat lain ada ayah ibu yang bergumul berat ketika mendapati bayinya lahir dengan cacat tubuh, atau yang lainnya cacat mental. Masih ekonomi sulit, beberapa orang kehilangan pekerjaan karena perampingan perusahaan. Beberapa kehilangan pekerjaan karena otomatisasi dan robotisasi. Ada pedagang yang tertipu miliaran rupiah. Ada suami yang dikhianati istrinya yang serong. Demikian juga ada istri yang diselingkuhi oleh suaminya. Ada mereka-mereka yang mendapat vonis kematian dari hasil diagnosa dokter. Individu atau keluarga, atau mungkin Anda dan saya yang disebutkan tadi, peperangan dalam jiwa, dalam mensikapi situasi hidup yang tidak menyenangkan dan situasi hidup yang tidak diundang. Apakah Anda dan saya akan menyerah kalah? Mengapa menyerah? Tidak lain karena menganggap musuh, yaitu masalah itu terlalu rakyat. Biarlah kisah Kaleb dan Yosua yang baru saja Anda dengar dipakai Roh Kudus untuk membangkitkan iman dan daya juang sehingga kita mempunyai mental pemenang. Bersama Kristus dan dengan kekuatan Kristus, mari kalahkan musuh-musuh masalah tadi. Biar Roh Kudus memberi kekuatan dan daya tahan menjalani peperangan dengan masalah-masalah hidup ini. Roh Kudus kiranya juga memberi Anda kesabaran kalau peperangan ini tidak cepat selesai dan kemenangan tidak terjadi secara instan. Pada waktunya kebanyakan dari kita semua akan memasuki usia lanjut. Tayangan YouTube mengenai lanjut usia dalam pembukaan renungan kita memberi nada kekalahan. Dikatakan bagi mereka yang sampai usia 90 tahun, bumi akan menyambutnya. Artinya akan dikuburkan atau dikremasikan. Itu akhir dari segala kisah perjalanan hidup. Sebagai fakta, sebagai realita hidup memang demikian. Orang-orang beriman kepada Kristus juga akan mengalaminya.
Tetapi dalam menjalani titik akhir, tidak perlu kita mempunyai mental pecundang. Di dalam Kristus kita boleh bermodalkan mental pemenang. Mengapa? Karena dalam Kristus ada unsur lain yang harus diperhitungkan. Unsur ini maksud adalah kasih Kristus, keselamatan melalui Kristus, hidup kekal, dan kematian berarti rohnya masuk dalam surga bersama Kristus. Sebagai penguat penyataan di atas, mari kita baca firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 37 yang mengatakan bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tidak ada kekuatan apapun termasuk maut dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Yesus bersama kita. Juga melalui kematian, roh kita akan tetap bersama Kristus di surga. Mengingat itu semua dalam hidup di dunia ini dan di surga nanti, mari kita memiliki mental pemenang dalam iman kepada Kristus. Bila berita gembira ini kita bagikan juga kepada mereka-mereka yang merasa jadi kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu Allah Bapa yang telah memberikan iman yang kokoh kuat kepada Kaleb dan Yosua, sehingga mereka punya mental sebagai pemenang. Tolong karuniakan kami juga iman yang kuat dalam menjalani hidup dengan segala peperangan yang harus kami hadapi. Allah Bapa yang baik, dalam kesempatan ini hamba-Mu juga mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit atau dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan kepada mereka yang dalam pencobaan. Allah Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.